Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan Hikmah. Saya dari IPB University, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, jadi NIM saya C24 0123 1043. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang telah saya ikuti kemarin, yaitu tentang analisis makanan ikan. Oke, jadi analisis makanan ikan itu adalah berkesinambungan gitu dengan praktikum biologi perikanan sebelumnya gitu. Nah, terus jadi untuk setiap makhluk hidup itu kan membutuhkan yang namanya makan, entah itu manusia, tumbuhan ataupun hewan, termasuk ikan juga, karena memang untuk kepentingan pertumbuhan sel gitu ya dari suatu organisme dan juga untuk bertahan hidup lah gitu, secara sederhananya. Nah, seperti itu. Jadi makanan itu adalah suatu organisme, bahan ataupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang gitu kehidupannya. Seperti itu. Nah, terus kebiasaan makan ini diistilahkan dengan feeding habit. Feeding habit itu merupakan tingkah laku ikan ketika dia mengambil ataupun mencari makanan, seperti itu. Nah, jadi analisisnya itu analisis makanan ikan itu dilakukan dengan cara kita mengamatin isi dari usus ikan ataupun lambung ikannya. Nah, jadi teman-teman, seperti yang asprak saya bilang kemarin, itu tuh si kakaknya tuh bilang kayak gini. Jadi kalau misalkan di lambungnya tidak terdapat makanan gitu ya dari si ikannya, maka kita boleh ngamatin dari ususnya itu. Kan kemarin itu kita ngamatinnya dengan cara ini ya, ngebedah si lambung ikan, lambung ikan yang kita jadikan sebagai bahan untuk praktikum gitu ya. Nah, kemarin kebetulan saya mendapatkan ikan karnivora, ikan kembung, karena ketika pembedahan kemarin itu isinya banyak sekali ikan-ikan kecil kayak ikan teri lah, yang belum tercerna sepenuhnya, teman-teman, ikan karnivora. Nah, lanjut lagi ke materi. Jadi ada juga urutan makanan ikan, teman-teman. Jadi yang dikemukakan oleh Nikolsky, ada makanan utama itu yang dimanfaatkan sepenuhnya oleh ikan. Terus ada makanan pelengkap, tambahan, sama pengganti. Jadi pelengkap itu adalah yang makanan yang sedikit ditemukan di alat pencernaan ikan. Terus yang tambahan itu ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit di alat pencernaannya ikan. Seperti itu. Nah, terus apa lagi ya? Oh iya, jadi praktikum kemarin itu bertujuan untuk mengetahui jenis organisme yang dimakan oleh ikan, terus juga untuk mengetahui kapan si ikan tersebut aktif dalam melakukan pencarian makanan. Dan yang terakhir, tujuan dari praktikum kemarin itu adalah untuk mengetahui proporsi ataupun kecenderungan dari makanan ikan. Nah, terus alat dan bahan yang digunakan itu tentunya ada mikroskop. Terus ya, mikroskop itu dipakai ya, teman-teman, karena kemarin selain pengamatan secara langsung gitu kan gini ya. Jadi ini menarik sih, teman-teman, untuk dibahas. Ikan kembung
itu karnivora, tapi kemarin tuh setelah kita mengamati secara mikroskopis menggunakan mikroskop, ternyata terdapat fitoplankton juga teman-teman. Nah, jadi asumsi dari kita dan setelah melakukan dengan diskusi dengan Asprak meja juga, ternyata si fitoplankton itu terdapat di tubuh lambung ikan, si ikan kembung, kan ikan kembung karnivora ya. Itu karena si ikan terinya itu sebelumnya memakan fitoplankton gitu dan belum tercerna sepenuhnya. Jadi ketika si ikan kembung makan si ikan terinya itu si fitoplanktonnya jadi ada di lambungnya si ikan kembung gitu, teman-teman. Nah, jadi kita menggunakan mikroskop, terus timbangan digital juga, terus kita pakai alat bedah gitu untuk membedah lambung ikannya. Pokoknya masih banyak lagi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.